Malam itu jari-jari Andi gemetar hebat saat ia membuka aplikasi Kencan Gai yang biasa ia gunakan untuk mencari teman curhat di tengah kesepiannya di Jakarta yang sibuk. Tiba-tiba autoproil yang muncul di layar membuat napasnya terhenti seketika. Itu adalah Pak Hadi, ayah sahabat terbaiknya Budi. Andi langsung menutup aplikasi dan melempar ponsel ke kasur seolah benda itu membakar tangannya. Ruangan apartemen kecil di kawasan Tebet terasa semakin sempit, jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi punggung meski pendingin ruangan menyala penuh. Bagaimana bisa? Pak Hadi yang selalu ia anggap sebagai ayah kedua pria paruh baya yang tegas, pengusaha sukses di bidang properti dan suami mendiang ibu Budi yang meninggal 5 tahun lalu. Andi mengenal Pak Hadi sejak SMA saat ia sering menginap di rumah Budi di daerah Pondok Indah. Mereka makan malam bersama, Budi bercerita tentang kuliah teknik sipil sementara Pak Hadi hanya tersenyum mendengar cerita konyol mereka. Sekarang semuanya hancur dalam satu ketukan layar. Andi bangkit dari tempat tidur, berjalan mondar-mandir di kamar yang penuh poster desain Grace hasil kerjanya sebagai relancer. Ia ingat betapa sulitnya menyembunyikan jati diri selama bertahun-tahun di Indonesia yang masih memandang hubungan sesama jenis sebagai hal tabu, bahkan dosa besar di mata keluarga dan masyarakat. Orang tuanya di kampung Jawa Tengah selalu menekan agar ia cepat menikah dengan gadis baik-baik tetangga. "Kamu sudah 25, Andi, kapan bawa pulang calon istri?" kata ibunya setiap telepon mingguan. Andi selalu beralasan sibuk kerja, tapi dalam hati ia tahu kebohongan itu semakin berat. Malam ini ia hanya ingin curhat dengan seseorang anonim di aplikasi, tapi takdir malah mempertemukannya dengan orang yang paling tidak ia duga. Ponsel bergetar, notifikasi masuk. Andi ragu-ragu membukanya. Pesan dari proil itu, "Andi, ini Pak Hadi. Kita perlu bicara besok pagi di cafe dekat rumahku. Jangan khawatir, aku tidak marah." Andi duduk lemas di lantai, tangannya menutup mulut. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dicegah. Ia membayangkan Budi, sahabatnya yang polos dan selalu mendukungnya, tahu apa yang terjadi. Bagaimana ia bisa menjelaskan? Bagaimana ia bisa menghadapi Pak Hadi yang selama ini ia hormati? Malam semakin larut, Andi tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di balkon apartemen memandang lampu-lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Pikirannya berputar-putar antara rasa takut, rasa malu, dan sedikit kelegaan aneh karena akhirnya ada orang yang tahu rahasianya meski orang itu adalah ayah sahabatnya. Pagi harinya Andi berangkat ke cafe dengan tangan dingin dan perut mual. Ia memilih meja pojok di cafe kecil dekat rumah Budi di Pondok Indah. Pak Hadi sudah duduk di sana dengan kopi hitam di tangan, wajahnya tenang tapi matanya menunjukkan kelelahan yang dalam. "Duduklah, Andi," kata Pak Hadi pelan. Andi duduk, lututnya gemetar. Saya tidak tahu harus bilang apa, Pak." Pak Hadi tersenyum tipis. "Aku juga tidak menyangka akan bertemu kamu di sana. Tapi sekarang kita sudah di sini. Cerita saja dari awal." Andi mulai bercerita dengan suara tercekat tentang bagaimana ia menyadari dirinya suka laki-laki sejak SMP, bagaimana ia menyembunyikannya dari semua orang termasuk Budi, dan bagaimana tekanan keluarga membuatnya merasa seperti hidup di penjara tak terlihat. Pak Hadi mendengarkan tanpa menyela, hanya mengangguk pelan sesekali. Udara kayak terasa berat, tapi untuk pertama kalinya Andi merasa ada yang benar-benar mendengarnya. Obrolan itu baru permulaan, tapi Andi sudah merasakan segalanya mulai berubah meski ia belum tahu arahnya kemana. Pak Hadi menatap kopinya lama sebelum akhirnya angkat bicara. "Aku mengerti, Andi, karena aku juga pernah berada di posisi kamu, bahkan lebih buruk." Kata-kata itu membuat Andi terbelalak. Pak Hadi yang selama ini terlihat sebagai pria sempurna, ayah teladan, pengusaha sukses, ternyata menyimpan rahasia yang sama selama puluhan tahun. Ia bercerita tentang masa mudanya di Bandung saat ia jatuh cinta pada teman kuliahnya, seorang laki-laki bernama Rea. Mereka menyembunyikan hubungan itu selama 3 tahun karena takut keluarga dan masyarakat.
Tapi tekanan semakin besar. Orang tua Pak Hadi memaksa ia menikah dengan Ibu Budi yang baik hati tapi tidak pernah ia cintai sepenuh hati. Aku pikir dengan menikah aku bisa berubah Andi. Tapi ternyata hati tidak bisa dipaksa. Pak Hadi melanjutkan cerita tentang pernikahan yang penuh kepura-puraan, tentang kelahiran Budi yang membuatnya bahagia sekaligus bersalah karena ia tidak bisa memberikan cinta utuh pada istri. Setelah istri meninggal karena kanker 5 tahun lalu, Pak Hadi mulai mencoba aplikasi itu diam-diam hanya untuk mencari teman bicara, bukan untuk hubungan. Aku tidak pernah berpikir akan bertemu kamu di sana. Tapi sekarang aku melihat itu bukan kebetulan. Mungkin Tuhan mau kita saling bantu. Andi mendengarkan dengan air mata menggenang. Ia tidak menyangka Pak Hadi yang selalu ia lihat sebagai simbol kekuatan ternyata juga rapuh. Mereka bicara selama 2 jam tentang betapa sulitnya hidup sebagai laki-laki yang suka laki-laki di Indonesia, di mana undang-undang tidak melindungi tapi masyarakat dan agama sering menghakimi. Pak Hadi berbagi pengalaman bagaimana ia hampir kehilangan Budi karena depresi setelah kematian ibunya. Jangan biarkan rahasia ini menghancurkan kamu seperti yang hampir menghancurkan aku dulu. Sebelum berpisah, Pak Hadi memegang bahu Andi pelan. Kita bisa berteman Andi. Bukan sebagai ayah sahabatmu tapi sebagai orang yang mengerti. Jangan ragu, hubungi aku kapan saja. Andi pulang dengan perasaan campur aduk. Untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian. Tapi ketakutan tetap ada. Bagaimana jika Budi tahu? Bagaimana jika orang tuanya di kampung mendengar? Malam itu Andi membuka aplikasi lagi dan melihat profil Pak Hadi sudah tidak aktif. Ia tersenyum kecil. Mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih baik. Beberapa hari kemudian Budi menelepon mengajak Andi main bola di lapangan dekat rumah seperti biasa. Andi berusaha bertingkah normal tapi hatinya gelisah. Saat mereka duduk istirahat, Budi bertanya, "Kamu akhir-akhir ini kelihatan capek, bro. Ada masalah apa?" Andi menggeleng cepat, "Cuma kerjaan ajari. Kamu tahulah desain deadline terus." Budi tertawa tapi Andi merasa bersalah. Ia ingin cerita tapi lidahnya keluh. Sementara itu di rumah, Pak Hadi duduk sendirian di teras memandang foto almarhumah istrinya. Ia berbisik, "Mungkin saatnya aku juga belajar jujur pada diri sendiri." Obrolan malam itu dikait telah membuka luka lama tapi juga menyembuhkan sebagian. Andi mulai berani membaca artikel tentang komunitas LGBT di Indonesia. Diam-diam ia mulai mempertanyakan apakah ia harus terus bersembunyi selamanya. Pekan berikutnya Pak Hadi mengajak Andi bertemu lagi, kali ini di taman kota yang sepi. Mereka bicara tentang masa depan, tentang mimpi Andi membuka studio desain sendiri, dan tentang ketakutan Pak Hadi bahwa Budi akan kecewa jika tahu. "Kita tidak perlu buru-buru Andi. Langkah kecil dulu," kata Pak Hadi. Andi mengangguk meski dalam hati ia tahu langkah kecil itu mungkin akan membawa badai besar. Seminggu setelah pertemuan kedua, Andi memberanikan diri mengobrol dengan Dimas, seorang pemuda 27 tahun yang ia temui di aplikasi. Dimas aktivis lingkungan yang low-key dan tinggal di kawasan Kemang. Mereka janjian kopi di Kai India dan Andi merasa nyaman untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Dimas mendengarkan cerita Andi tentang Pak Hadi tanpa menghakimi, malah memberikan perspektif baru. "Kamu beruntung punya orang seperti Pak Hadi, An. Banyak dari kita yang benar-benar sendirian." Andi tersenyum tapi hatinya masih gelisah. Sementara itu tekanan dari kampung semakin kuat. Ibu Andi menelepon lagi, kali ini dengan nada mendesak. "Andi, Mama sudah bicara sama Tante Siti. Ada anaknya yang baik kuliah kedokteran. Kapan kamu pulang kampung biar ketemu?" Andi mengelak lagi tapi kali ini ia merasa lelah. Ia cerita pada Pak Hadi melalui chat dan Pak Hadi menjawab, "Jangan paksa diri Andi. Tapi juga jangan lari selamanya. Suatu saat kamu harus hadapi." Budi mulai curiga.
Suatu sore saat mereka nongkrong di rumah Budi, ia bertanya langsung, "Bro, kamu lagi deket sama siapa? Kamu jarang main lagi kayak biasa." Andi panik dalam hati tapi ia jawab santai, "Cuma temen kerjari. Sibuk aja." Malam itu Andi bertemu Dimas lagi, kali ini di Pantai Ancol. Mereka berjalan sambil bicara tentang mimpi dan ketakutan. Dimas memegang tangan Andi pelan dan untuk pertama kalinya Andi merasa hangat yang berbeda. Tapi saat pulang ia melihat pesan dari Budi, "Besok ayahku mau ngajak kita makan malam bareng. Katanya ada yang penting dibicarain." Andi merasa dunia berhenti. Apa Pak Hadi akan cerita semuanya? Ia tidak bisa tidur memikirkan kemungkinan terburuk. Pagi harinya ia datang ke rumah Budi dengan tangan dingin. Pak Hadi menyambutnya dengan senyum tenang seperti biasa. Makan malam berjalan normal tapi Andi merasa setiap kata Pak Hadi punya makna ganda. Setelah Budi naik ke kamar, Pak Hadi menarik Andi ke samping. "Aku belum bilang apa-apa Andi. Tapi aku pikir sudah waktunya kita bicara bertiga. Bukan sekarang tapi saat kamu siap." Andi mengangguk tapi hatinya bergejolak. Malam itu ia chat dengan Dimas menceritakan semuanya. Dimas balas, "Kamu tidak sendirian lagi An. Aku di sini." Kata-kata itu memberi kekuatan tapi juga menambah beban. Andi mulai mempertimbangkan untuk pindah ke Bandung sementara waktu untuk menjernihkan pikiran. Tapi sebelum itu ada konfrontasi yang lebih besar menanti. Konfrontasi itu datang lebih cepat dari yang Andi duga. Budi menemukan screenshot chat lama di ponsel ayahnya yang tidak sengaja tertinggal di meja. Budi langsung datang ke apartemen Andi malam-malam dengan wajah merah menahan marah. "Bro, ini apa? Kamu chat sama ayahku di aplikasi Gai. Kamu mainin aku selama ini." Andi terpaku tidak bisa berkata apa-apa. Ia mencoba jelaskan tapi Budi memotong, "Aku percaya kamu sebagai sahabat Andi. Tapi ini pengkhianatan." Pintu ditutup keras. Budi pergi meninggalkan Andi yang ambruk di lantai. Rasa bersalah menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia menelepon Pak Hadi dengan suara terisak. Pak Hadi datang secepatnya dan memeluk Andi seperti ayah kandung. "Ini salahku Andi. Aku seharusnya lebih hati-hati." Mereka duduk berjam-jam membicarakan langkah selanjutnya. Pak Hadi memutuskan untuk bicara langsung dengan Budi besok pagi. Andi merasa dunia runtuh. Ia chat Dimas yang langsung datang ke apartemen dan menemani semalaman hanya duduk diam di samping tanpa memaksa bicara. Pagi harinya Pak Hadi dan Budi bertemu di rumah. Obrolan itu panjang, penuh air mata dan teriakan. Budi merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia sayangi tapi akhirnya ia mulai mengerti setelah Pak Hadi cerita seluruh masa lalunya. "Aku butuh waktu ayah. Dan kamu juga Andi," kata Budi lewat telepon sore itu. Andi merasa kehilangan sahabatnya tapi juga lega karena rahasia sudah terbongkar sebagian. Tekanan dari kampung semakin parah. Ibu Andi menelepon marah karena mendengar rumor dari tetangga bahwa Andi tidak normal. Andi memutuskan pulang kampung untuk menghadapi langsung. Di sana ia dihadapkan pada ayah dan ibunya yang menangis dan memohon agar ia berubah. Andi tidak bisa lagi bohong. Ia cerita semuanya meski dengan suara bergetar. Ayahnya diam lama lalu bilang, "Kamu tetap anakku Andi. Tapi masyarakat kita tidak akan terima." Malam itu Andi tidur di kamar lama dengan hati hancur tapi juga lebih ringan. Kembali ke Jakarta ia bertemu Dimas lagi. Mereka jalan-jalan di Monas malam hari dan Dimas berkata, "Apapun yang terjadi aku di sampingmu." Andi mulai belajar menerima diri perlahan. Pak Hadi juga mulai terbuka pada Budi tentang perasaannya. Persahabatan mereka retak tapi mulai diperbaiki pelan-pelan. Bulan-bulan berikutnya adalah masa transisi paling berat bagi Andi. Ia memutuskan pindah sementara ke Bandung mengikuti tawaran proyek desain besar di sana. Jauh dari Jakarta ia punya waktu untuk merenung.
Dimas sering datang akhir pekan, mereka jalan ke Ciwidey atau duduk di kai sambil bicara tentang masa depan. Andi mulai aktif di komunitas kecil Bandung yang low-key dan belajar bahwa banyak orang seperti dirinya yang berhasil hidup bahagia meski tidak sempurna. Pak Hadi menelepon rutin memberikan nasihat seperti ayah. Jangan lupa pulang Andi. Budi sudah mulai terima. Suatu hari Budi datang ke Bandung tanpa pemberitahuan. Mereka bertemu di taman dekat hotel dan Budi memeluk Andi erat. "Ma bro. Aku bodoh," karena langsung marah. "Ayah cerita semuanya, sekarang aku mengerti." Air mata mengalir lagi, tapi kali ini air mata bahagia. Mereka bicara sepanjang malam seperti dulu. Budi bahkan bilang ia siap bertemu Dimas. Kembali ke Jakarta, Andi menghadapi keluarganya lagi, kali ini dengan dukungan Pak Hadi dan Budi. Makan malam keluarga besar di rumah Pondok Indah berjalan tegang, tapi akhirnya ayah Budi dan orang tua Andi yang datang dari kampung mulai bicara terbuka. Tidak ada penerimaan penuh, tapi setidaknya tidak ada lagi kebohongan. Andi merasa beban di pundaknya ringan. Di tengah semua itu hubungannya dengan Dimas semakin dalam. Mereka pergi liburan singkat ke Bali dan di sana Andi merasa untuk pertama kalinya ia benar-benar hidup. Tapi tantangan belum selesai. Rumor di kantor mulai beredar dan Andi harus memilih antara diam atau berdiri untuk dirinya sendiri. Ia memilih yang kedua dan meski ada yang menjauh, banyak juga yang mendukung. Pak Hadi sendiri mulai terbuka pada rekan bisnisnya dan merasa lebih damai. Setahun kemudian Andi berdiri di balkon apartemen barunya di Jakarta Selatan memandang kota yang dulu membuatnya takut. Studio desainnya sudah berjalan, Dimas di sampingnya sebagai pasangan yang setia. Budi masih sahabat terbaiknya, mereka bahkan buka bisnis kecil bersama. Pak Hadi kini lebih sering tersenyum, ia sudah tidak lagi sembunyi di aplikasi tapi hidup dengan jujur pada diri sendiri meski tak low-key. Keluarga Andi di kampung masih berusaha menerima meski pelan-pelan mereka mulai bertanya tentang Dimas dengan nada yang lebih lembut. Perjalanan panjang penuh air mata, pengkhianatan dan pengertian telah mengubah Andi menjadi pria yang lebih kuat, lebih mencintai dirinya sendiri. Suatu malam saat mereka semua kumpul di rumah Pak Hadi untuk makan malam biasa, Andi memandang wajah-wajah yang ia sayangi dan merasa syukur. Obrolan malam itu di kai dulu telah mengubah segalanya, bukan menjadi sempurna tapi menjadi benar. Andi tersenyum pada Dimas yang memegang tangannya di bawah meja. Hidup masih penuh tantangan di Indonesia, tapi sekarang ia tidak lagi sendirian. Apakah kebahagiaan sejati harus dibayar dengan mengkhianati diri sendiri atau justru dengan berani menghadapi dunia? Benar atau salah?